Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jumpa lagi dengan saya. Ada beberapa pertanyaan dari mitra baru HNI. Pak, kok saya mitranya nggak bertambah? Pak, saya kok omsetnya masih kecil? Pak, kok bonus saya belum besar-besar gitu ya? Hal itu merupakan yang wajar yang dihadapi oleh mitra baru HNI ya, yang mungkin baru bergabung beberapa minggu, beberapa bulan ya. Nah, di sini kita akan mengevaluasi bahwa hal itu merupakan hal yang wajar ya, wajar dihadapi oleh semua mitra baru HND. Kenapa? Karena biasanya mitra baru HND itu pertama belum punya pengalaman ya. Yang kedua selalu ingin buru-buru sukses ya, tanpa melalui proses atau tahapan yang seharusnya. Nah, di sini ada gambaran atau ilustrasi bahwa kondisi tersebut itu ibaratkan seorang pendaki gunung ya, seorang pendaki gunung. Ada tiga tipe ya, ada tiga tipe pendaki gunung. Yang pertama tipe quitter ya. Tipe ini menyerah sebelum menghadapi tantangan. Ya. Seperti pendaki gunung yang baru saja tiba di lokasi, begitu melihat gunung yang tinggi, dia langsung mentalnya down ya, langsung turun sehingga dia nggak mau untuk mendaki gunung. Orangnya belum apa-apa sudah menyerah ya. Nah, seperti itu karena melihat gunungnya mungkin begitu tinggi ya, begitu terjal ya, begitu besar sehingga langsung tidak mau mencoba ya. Kalau orang Sunda bilangnya kumeok memeh dipacok. Nah, itu ya. Nah, tipe-tipe ini biasanya tidak akan pernah sukses di dalam hidupnya, tidak pernah sukses dalam menghadapi semua tantangan karena dia selalu belum apa-apa sudah menyerah. Nah, itu ya. Nah, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah tipe camper ya. Yaitu tipe yang mencari kenyamanan ya. Ketika sudah berada di suatu titik atau suatu tempat yang nyaman ya, dia tidak lagi tertantang untuk melanjutkan perjuangan. Seperti pendaki gunung yang sudah mungkin baru sedikit naik gunung, dan di situ kelihatan ada tanah yang datar, ada pemandangan yang indah ya. Dia cukup sampai di situ. Dia tidak tertantang untuk mendaki yang lebih tinggi lagi. Nah, tipe seperti ini banyak dijumpai ya, banyak dijumpai di sekitar kita. Kenapa? Karena begitu dia sudah punya penghasilan, dia sudah punya pekerjaan yang nyaman, yang enak, dia tidak mau untuk lebih ya, memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Nah, itu ya. Sama ya, di HNI pun begitu. Ketika misalnya baru sedikit dapat bonus, ya baru sedikit dapat mitra, ya sudahlah saya mah segini aja gitu ya. Nggak tertantang untuk lebih maju lagi, untuk lebih meningkat lagi posisinya. Yang ketiga adalah tipe climber ya. Tipe climber ini adalah betul-betul tipe yang pejuang ya, yang ingin berusaha menaklukkan tantangan. Nah, itu ya. Ia bahkan menikmati prosesnya, seperti pendaki gunung yang tak pernah menyerah sebelum sampai ke puncak. Nah, jadi ada beberapa mitra HNI yang tadinya ya cuman sampai kaki gunung ya, ada yang baru sedikit naik gunung. Nah, ini tipe yang ketiga, ini tipe yang pejuang, akan terus maju naik ya, mendaki ke puncak yang paling tinggi ya. Yang tadinya cuman baru AB udah menyerah ya, baru daftar udah menyerah ya. Nah, ada juga yang baru naik sebagai manajer yang udah merasa cukup saya mah di sini, atau senior manager saya mah udah cukup di sini ya. Nggak ada tantangan untuk lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah tipe yang betul-betul seorang pejuang sejati ya, yang dia berani menerima tantangan ya, yang berani berproses ya, yang berani menghadapi semua nyinyiran, semua cibiran ya, semua kritikan ya dihadapi ya.
Pokoknya saya sampai sukses di puncak kesuksesan, yaitu Loyal Executive Director. Nah, sekarang tinggal evaluasi aja ya diri Bapak Ibu semua ya, mitra-mitra HNI ya, bahwa hidup ini memang butuh tantangan. Hidup ini banyak tantangan, banyak rintangan ya. Tetapi seorang pejuang sejati ya, seorang pebisnis sejati ya, jika ingin sukses ya, tentu akan menghadapi itu semua ya. Jadi hadapilah itu sebagai bagian dari proses untuk sukses ya. Karena sukses itu adalah suka proses. Nah, sukses suka proses. Jadi tidak ada yang proses instan ya. Kalau ada yang bilang sukses itu bisa instan ya. Contohnya misalkan kopi instan ya, atau mie instan. Lah kopi instan atau mie instan sendiri itu ada prosesnya ya. Proses dibuat di pabriknya, kemudian kita beli ke warung misalkan, terus kemudian kita masak ya. Dimasak juga mulai dari kita gunting ya, dimasak mie-nya, tambah bumbu dan lain-lain, itu juga proses. Jadi nggak ada istilah mie instan atau kopi instan, karena semua itu diproses juga gitu dari awalnya gitu ya. Nah, sukses pun begitu. Jadi semuanya itu butuh proses, butuh perjuangan ya, butuh pengorbanan ya. Nah, jika kita misalkan belum apa-apa sudah menyerah, kapan Anda sukses? Kapan hidup Anda akan meningkat ya? Kapan penghasilan Anda akan semakin besar jika belum apa-apa sudah lemah gitu ya. Namanya kita prospek atau mengajak orang, pasti aja ya ada yang nolak. Itu biasa, itu hal yang wajar. Kita menawarkan produk, ada yang menolak ya, itu biasa, itu yang wajar ya. Yang penting adalah kita terus melakukannya, terus mempromosikannya, terus mengajak. Nah, makanya di sini kita bagaimana memotivasi diri kita ya sebagai pejuang sejati ya, ibarat tadi pendaki gunung ya, yang akan terus naik ke puncak untuk menuju kesuksesan. Nah, agar termotivasi ya untuk sukses di HNI, maka Bapak Ibu harus tahu macan dan mimpi dalam hidupnya. Nah, macan adalah sesuatu yang mengejar dan membuat hidup kita tidak nyaman ya. Itu macannya. Jadi sesuatu yang membuat hidup kita tidak nyaman. Kalau kita tidak berlari, maka macan ini akan menerkam kita. Nah, makanya setiap mitra HNI harus tahu macannya ya. Misalkan contohnya bayar hutang, itu macan. Biaya kuliah anak, nah itu macan ya. Atau misalkan dikejar-kejar bayar kontrakan rumah, itu juga macan ya. Nah, kemudian mimpi itu adalah sesuatu yang indah yang akan dicapai. Ya, misalkan kita pengen bangun rumah yang bagus ya, pengen beli mobil yang bagus, pengen umroh, pengen bangun masjid, bangun pesantren dan lain-lain. Nah, itulah mimpinya. Nah, jadi jika kita ya tahu apa macan dan apa mimpi kita ya yang akan kita hadapi, itulah yang membuat motivasi kita akan semakin meningkat. Gitu. Yang membuat motivasi kita akan semakin bertambah, energi akan terus bertambah sehingga kita mau bergerak. Karena kesuksesan itu tidak bisa misalkan kita dengan ongkang-ongkang kaki. Nah, ini saya ingatkan juga ya, jika ada orang yang menawari bisnis, cukup ngasih duit, kemudian Anda diam, Anda ongkang-ongkang kaki, bakal sukses. Nah, itu bohong. Itu penipuan. Karena namanya sukses itu butuh perjuangan. Tidak bisa sukses dengan diam ya, ngasih duit udah selesai. Nah, jadi di dalam suatu proses ya harus ada perjuangan ya, harus ada istilahnya kita usaha yang maksimal. Nah, pada akhirnya kita menyerahkan ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja pesan dari saya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa jika kita ingin sukses,
Ya, jadilah kita pendaki gunung ya, pejuang sejati yang akan terus menapak gunung sampai ke puncak kesuksesan. Jika kita ingin sukses, kita harus tahu dulu macan dan mimpi kita dalam hidup ini. Apa macannya, apa mimpinya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.